Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kini kita akan main di Google Businessku. Kita akan coba mengedit-edit data yang ada di Google Businessku. Jadi kemarin kita sudah belajar gimana caranya untuk mendaftarkan bisnis kita di Google Businessku. Sekarang kita editnya. Kalau misalkan kalian sudah terverifikasi nih, ini hanya untuk yang sudah terverifikasi. Kalau misalkan belum terverifikasi ya kalian nunggu verifikasi dulu. Atau kalian bingung sih cara verifikasinya di mana? Kalian bisa tinggalkan komen di bawah atau kalian bisa kirim email ke emailku yang ada di bawah juga di description box di bawah, atau Instagramku kalian juga bisa tanya di sini. Nanti kalau misalkan aku bisa jawab, akan aku jawab, oke? Sekarang kita akan belajar caranya ngedit data kita di Google Businessku, oke? Kalau misalkan, sebentar aku kembali ya, terlalu cepat tadi. Kalau misalkan kita sudah terverifikasi bisnis kita, akan muncul listingan seperti ini dan ada centang terverifikasi seperti ini, oke? Kemudian untuk mengeditnya, kita tinggal klik yang ada di sini. Ini untuk edit. Nah, untuk edit ini kita bisa edit banyak sekali. Kita bisa memberikan postingan. Kita bisa memberikan info. Yang pertama info dulu ya, info. Info di sini itu ada nama. Jadi namanya ini bisa diganti. Hanya saja nanti butuh verifikasi lebih lanjut. Jadi mungkin sekitar 2-3 hari Google akan memverifikasi nama tersebut. Kemudian kita juga bisa memilih kategorinya. Misalkan nih, kita itu toko apa atau restoran apa, atau kita itu tempat apa, kita bisa masukkan di sini. Kalau misalkan ada kategori tambahan juga di bawahnya juga tinggal masukkan. Misalkan tambah kategori lain, misalkan kategorinya apa, apa ya, misalkan baju. Nah, baju, bentar, pakaian ya. Nah, pakaian apa, pakaian remaja, pakaian kobe dan sebagainya. Oh ya, pastikan bahwa ini itu harus setara, maksudnya sejenis. Kalau misalnya ada kerajinan, tiba-tiba ada toko pakaian, kalau misalkan masih berhubungan, it's okay. Kalau misalkan ada kerajinan, tiba-tiba ada makanan gitu, ya itu nggak masuk gitu. Google akan menolak hal itu kalau misalkan ada jenis yang berbeda terpaut jauh. Atau misalkan makanan dengan otomotif, kan nggak nyambung gitu. Nah, itu pastikan kalian harus sejenis. Kalau bisa sespesifik mungkin, biar Google menyarankan. Kalau misalkan nih ada orang nyari tentang toko kerajinan tangan di mana, Surabaya atau sebagainya, atau di Lamongan, Mari Berkarya akan muncul. Nah, tapi kalau misalnya kita masukkan di sini otomotif, Mari Berkarya nggak akan muncul karena Google bingung ini kerajinan tangan atau ini otomotif. Makanya pastikan ini harus detail biar orang kalau mencari sesuatu itu langsung diarahkan ke toko kalian. Kayak gitu teman-teman. Oke, kalau misalkan ini sudah, ini terapkan. Oh ya, ini ada ini notisnya sih. Hasil edit ini mungkin ditinjau kualitasnya dan perlu waktu 3 hari. Oh ya, 3 hari berarti ya. Ya tergantung sih. Kadang aku 1 hari, ada yang 2 hari, tapi ya mungkin rata-rata 3 hari. Tapi aku pernah sih sampai 1 minggu sih. Itu tergantung load di Google-nya juga sih. Kayak gitu. Jadi untuk mengubah-ubah ini, kalau saranku jangan terlalu sering sih, karena itu butuh waktu yang sangat lama. Oke? Kemudian alamatnya juga bisa diganti. Gak tahu sih, kalau mungkin ganti alamat ini ya, ini mungkin cuman benerin namanya saja atau singkatannya saja. Kalau misalkan bener-bener ganti lokasinya, itu mungkin akan butuh verifikasi lagi, karena Google perlu memverifikasi bahwa ini bener-bener alamat kalian gak sih, rumah kalian gak sih, atau jangan-jangan rumah orang lain yang kalian akui, kayak gitu. Kemudian bawahnya kita juga bisa mengatur jam buka. Misalnya nih kita buka setiap hari, atau kita buka jam berapa. Misalkan Jumat kita buka dari jam berapa sampai jam berapa, atau 24 jam. Ya sudah 24 jam. Kalau misalkan tutup ya ini centangnya dihilangin. Oke. Setelah itu terapkan. Nah, sama ini juga butuh waktu 3 hari untuk memprosesnya. Pastikan ini fix ya, karena kalau misalkan orang tiba-tiba datang saat toko kita tutup, ya mereka akan kecewa dong. Makanya kita harus beritahu kapan kita buka, kapan kita tutup. Oke? Itu kemudian ini jam khusus ini digunakan untuk misalkan ada hari-hari tertentu nih. Ada tanggal berapa, misalkan tanggal 1 nanti Januari. Itu kan tahun baru ya, tahun baru. Itu jam bukanya jam berapa, kayak gitu. Terus tahun baru Imlek itu jam bukanya jam berapa. Atau kita bisa menambahkan tanggal baru nih, misalkan tanggal khusus kita itu lagi rame atau apa, atau kita lagi tutup.
ya udah kita tutup. Kayak gitu, itu jam-jam khusus. Sama itu juga butuh waktu 3 hari. Jadi pastikan kalian menyiapkan detail jamnya itu sesuai dengan jam buka kalian. Oke. Kemudian yang lainnya ini atribut. Nah, ini juga sangat penting. Jadi atribut ini kita hal-hal apa saja sih yang ada di bisnis kita, ada di toko kita, maksudnya ada di toko kita. Apakah kita ada lift khusus untuk pengguna kursi roda? Kalau misalkan iya, tinggal diklik. Apakah kita ada fasilitas wifi gratis atau berbayar? Nah, tinggal diklik di sini. Kesehatan, apakah kita ada kesehatannya? Atau pembayaran itu kita hanya tunai atau kartu debit atau cek atau apa? Nah, kita bisa milih beberapa opsi di sini. Kalau misalkan kita ada pelayanan khusus di toko kita, gitu. Kemudian ini deskripsi, kamu mendeskripsikan toko kamu seperti apa nanti, kayak gitu. Kemudian ini open date, bukanya itu jam tanggal berapa pertama kali didirikan, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kalian sudah mengedit dan sebagainya, kalian bisa lihat tampilannya di penelusuran. Tapi ini memang butuh waktu 3 hari kayak yang ada di deskripsi tadi, kayak gitu. Oke, itu untuk info. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau hubungi aku di email atau Instagram aku ya. Oke, lanjut. Masuk ke postingan dulu deh, postingan. Oke, postingan ini sebenarnya kita bisa memposting sesuatu kalau misalkan ada orang nyari kita di Google, misalkan nama toko kita, atau misalkan tadi kita daftar apa ya? Atau kalau misalkan orang nyari detail toko kita kayak gimana, toko apa, misalnya toko kerajinan tangan, mereka akan melihat postingan kita. Oh, ini kenapa ditolak ya? Nggak tahu sih, tapi ini nanti pasti diverifikasi oleh Google sih ininya. Jadi kalian bisa menulis postingan di sini, tambahkan misalkan postingan apa, penawaran produk atau apa ya, info baru atau acara atau tentang COVID, kayak gitu. Misalkan tentang COVID, kita di sini menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalian bisa memfoto tuh protokol kesehatan di toko kalian seperti apa. Kalian bisa posting di sini. Nah, di sini. Kemudian kalian juga bisa tambahkan tombol. Misalkan telepon, kalian bisa telepon saja. Kami tidak melayani pembelian kami tidak bisa melayani pembelian di lokasi fisik. Kami cuma bisa menerima telepon. Nah, kalian tambahkan telepon di sini. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalian bisa memposting sesuatu di sini yang berhubungan dengan bisnis kalian tentunya. Oke, itu postingan. Kemudian di bawahnya ada insight. Insight ini ya geografis dari toko kita, bisnis kita. Kita itu ditelusuri berapa kali sih oleh orang, dan berapa persen sih persentasenya, atau query apa saja sih yang digunakan orang untuk menemukan bisnis kita. Nah, kalau misalkan kita sudah lama nih, kita pasti dapat statistik seperti ini, kayak gitu. Kemudian ini tempatnya mereka itu di mana sih? Biasanya di Maps atau di penelusur atau di Google penelusuran. Itu bisa kita lihat di sini, oke? Itu kita bisa dapat informasi di sini. Itu insight. Kemudian ulasan ini kalau misalkan ada orang yang mereview toko kita bisa balas di sini. Misalkan kita balas apa, misalkan ada orang mereview, kita bisa balas. Atau misalkan ini yang belum dibalas, kita balas-balasin di sini, kayak gitu. Kita seenggaknya engage dengan ini ya, dengan customer kita, kayak gitu. Kemudian foto. Nah, foto ini itu kita bisa menambahkan foto di Google. Jadi di dalam toko kita atau produk-produk yang kita jual itu kita bisa tambahkan di sini. Dan foto ini juga bisa kita kategorikan. Jadi misalkan ini adalah video, nanti masukkan di sini. Atau ini adalah interior masukkan di sini. Atau eksterior, halaman apa, tampilan luarnya nanti seperti apa. Kemudian produk. Nah, produk-produk yang kita jual kita bisa masukkan di sini semuanya. Kemudian tim. Kalau misalnya kita ada foto timnya. Nah, di sini juga ada identitas, ada logo, ada sampul. Ini kebetulan aku belum masukkan sampul sih. Kalau misalkan cara masukkannya mudah, tinggal klik aja tambah di sini. Oke, kemudian kalian tinggal pilih foto atau video, terserah mau pilih foto yang mana. Setelah itu nanti bakal ada proses upload. Bentar.
close aja kayak gitu. Kemudian nanti akan muncul di sini kalau misalkan sudah terupload kayak gitu. Jadi gampang banget sih menurutku. Kemudian kita juga bisa masukkan produk nih. Oke. Kita juga bisa masukkan langsung produk yang ada di sini, fotonya, nama produknya apa, kemudian kategorinya kayak gimana, kategori produknya, kalau misalkan ada kategori baru, terus harganya seperti apa, dan ini tombolnya. Tombolnya itu misalkan pesan online, itu beli di mana. Kalian masukkan link website kalian atau mungkin nomor telepon kalian untuk pemesanan. Kemudian tinggal klik simpan. Oke, gampang kan? Oh ya, kalau misalkan terlalu cepat silahkan komen ya. Aku nggak tahu ini terlalu cepat atau enggak. Kemudian lanjut ke situs. Nah, situs ini adalah situs otomatis yang dibuatkan oleh Google berdasarkan informasi yang telah kita berikan. Oke, kayak gini. Ini contoh dari situsku yang sudah dibuatkan otomatis oleh Google. Kayak gini. Nah, ini juga bisa kita publikasikan sebenarnya, tapi karena aku punya website sendiri, jadi aku nggak perlu mempublikasikan ini. Oke, kita kembali ke beranda. Oke, itu saja sih sebenarnya yang bisa kalian lakukan di Google Bisnisku. Jadi, pastikan kalian melengkapi yang paling penting ya, itu adalah info. Info ini info tentang jam buka, tentang deskripsi, tentang alamat, tentang nomor telepon, tentang macam-macam tadi. Kemudian ada foto. Foto ini juga sangat penting. Kalian bisa masukkan beberapa foto untuk membuat orang tertarik. Jadi kalau misalkan orang mengunjungi website kalian, orang mencari kalian di Google, kemudian menemukan halaman seperti ini, dan mereka biasanya melihat foto. Klik foto di sini. Semakin banyak foto kalian, semakin orang itu tertarik. Jadi semakin banyak foto, misalnya foto-foto ini, foto-foto tas, foto-foto produk kalian, atau foto-foto halaman depan kalian. Kalau misalkan kalian lebih memfokuskan ke eksterior atau di interior, halaman tampilan dari interior toko kalian. Atau misalkan ada pengunjung kalian foto atau testimoni dan sebagainya, itu kalian masukkan sebanyak-banyaknya ke Google biar orang lebih tertarik lagi untuk beli di kalian, untuk mendatangi toko kalian sih. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku sampaikan di Google Bisnisku. Jadi sebenarnya Google Bisnisku ini sangat membantu sih bagi kita, terutama pebisnis pemula ya. Kalau misalkan ingin membuka bisnis dan ingin orang datang ke toko kita, lokasi fisik kita, meskipun orang nggak datang ke toko kita, paling nggak orang tahu bahwa kita itu ada di sini loh alamatnya. Paling nggak orang tahu kita itu jualan ini loh, dan bisa pesan lewat nomor telepon kita. Kan sudah mencantumkan nomor telepon tadi, kemudian website kita dan sebagainya. Oke, semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses dan bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi seluruh orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya, thank you.